yang harus menjadi bekal, apa yang harus menjadi pegangan, sehingga kemudian langkah mereka pasti dalam pergerakan maju. Langkah mereka pasti dalam tahap atau dalam level makin dan makin naik dalam kehidupan. Kita ingin beriman kepada Tuhan Yesus, supaya apa yang kita kerjakan dan urus, apa yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari pada masa sekarang ini juga akan juga terjadi seperti pengalaman yang dan keyakinan yang ada pada Kaleb, yaitu bahwa janji Tuhan itu bukan seperti kulit roti. Masih kelas 2 SD, saya sudah bisa bikin sudah bisa bikin roti, namanya brot, bahasa Jerman ya, brot goreng, bahasa Belanda ya, bahasa Belanda, brot goreng. Cuma ambil tepung, lalu kemudian taruh garam, apalagi kemudian lalu digoreng. Gampang. Nah, susah. Jadi kalau orang tanya saya punya sejarah dalam hubungan dengan kuliner, saya bilang dari anak kelas 2 SD saya sudah tahu masak. Seperti itu. Tapi ya itu gampang dibuat, tetapi gampang rusak. Ya, waktu saya baru-baru di Jakarta dan melayani di Jakarta, lalu kemudian naik Mercy yang banyak orang, bukan Mercy yang keren itu ya, Mercy yang banyak orang sudah tahu itu bantuan. Lalu kemudian kadang-kadang hidup saya diketia orang karena sore-sore malam-malam seperti itu. Ya, setelah selesai mengajar saya berusaha agar supaya mampir di toko roti. Kan kalau di toko roti di Jakarta itu enak lihatnya, bumbung, nggak tahu itu istilah bahasa Indonesia bumbung itu apa ya? Mekar. Lalu kemudian mengkilat. Lalu kemudian saya naik bus itu pulang untuk membanggakan anak-anak di rumah. Sudah tahu sampai di rumah apa? Sudah ada model roti. Jadi gampang dibuat, tetapi gampang rusak. Nah, janji Tuhan bukan seperti itu. Janji Tuhan itu iya dan amin dan kuat bagi orang yang percaya. Itulah sebabnya Kaleb tidak mau ambil resiko. Walau orang lain barangkali merasa bahwa capek, walau orang lain barangkali merasa sudah tidak mau berjuang lagi. Tapi Kaleb bilang, dia datang kepada Yosua dan dia bilang, engkau tahu firman Tuhan, engkau tahu saya pada masa itu, dan lain sebagainya. Artinya, secara real, dia sangat menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Walau sudah sejarahnya 40 tahun. Tetapi dia punya keyakinan seperti berubah pikiran seperti itu, seperti sebagian dari suku-suku ini. Ini yang harus kita tangkap supaya kemudian ketika kita melangkah dari rumah untuk kemudian bilang saya menjadi hamba Tuhan, keputusan itu harus tetap walau dihadang oleh berbagai tantangan dan rintangan. Ketika kita mau memberi diri kepada Tuhan untuk belajar tentang maksud-maksud Tuhan, mari kita imani bahwa ini bagus dan kemudian ini akan memberi jalan seperti itu. Walau barangkali memang kalau mahasiswa itu mungkin perlu diberitahu bahwa sebenarnya begini, Anda datang dari desa, dari kampung, lalu kemudian ke kota, sebenarnya itu saudara mengalami yang namanya krisis kultur, krisis kultur yang positif sebenarnya. Kenapa? Kalau dari desa ke kota itu berarti pengalaman saudara akan bertambah, pemandangan saudara jadi lain, situasi saudara jadi lain di perjuangan. Kalau di desa kan tidak mungkin saudara akan jadi sarjana teologi ya. Tetapi kalau di Jakarta katakanlah banyak pengalaman yang spesial lah yang belum pernah terjadi. Dulu ada mahasiswa Agathos, hari pertama datang ke asrama, lalu sesudah itu tiba-tiba menghilang. Kita kaget semua, mana dia? Ya sekarang dia sudah melayani, sudah pendeta, sudah sarjana. Kemana dia? Cari-cari, lalu kemudian 3 jam kemudian dia balik ke asrama. Lalu ditanya, kemana kamu? Saya pergi katanya ke gedung pencakar langit. Ngapain? Pergi pegang-pegang gunung tinggi. Orang Cilacap padahal. Orang Cilacap. Tapi dia menghilang betul-betul memang anaknya lugu dan kemudian dia betul-betul bilang begitu. Saya
ingin punya pengalaman pegang katanya yang guru-guru yang pecakar langit itu tinggi-tinggi seperti itu. Jadi banyak perubahan. Tetapi ada satu perkara yang harus ditandai atau harus diwaspadai kepada kita semua, ialah ada kalanya krisis kultur itu jadi berubah sedemikian rupa ketika kemudian kita punya status menjadi mahasiswa teologi atau tahun pertama awal seperti itu, kita punya komitmen kuat, kita mau belajar, kita mau menerjang keadaan ini. Tapi kemudian lama-lama ketika melihat, oh ternyata di asrama asrama teologi itu tidak semua malaikat. Ada juga cucu-cucu dari iblis. Tahun pertama atau awal-awal itu doanya itu memang betul-betul seperti sudah sampai di surga. Tapi lama-lama langsung kelihatan seperti itu. Nah, inilah yang menjadi pengalaman dari bangsa Israel ini. Sebagian itu sudah mulai surut dalam keyakinan, mulai surut berjuang, mulai lemah dalam bergiat seperti itu. Dan inilah yang harus kita hindari. Kenapa? Karena memang kalau kita sampai memberi diri dalam keadaan itu, berarti kita akan menjadi gagal di tengah jalan. Nah, itulah sebabnya supaya kita tidak akan gagal, supaya generasi di belakang kita juga mendapatkan impartasi dari profil kita sebagai katakanlah orang-orang yang memang mau dipakai oleh Tuhan, termasuk juga seperti anak mendapatkan sesuatu dari kita sebagai orang tua. Maka ini yang harus kita perhatikan, keyakinan untuk menyelesaikan tugas itu. Yang pertama, bahwa Kaleb yakin penuh bahwa tujuan Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau saudara ada berangkat dari kampung lalu kemudian melangkahkan kaki pertama dengan penuh keyakinan, orang kampung lihat, dia sudah mau berangkat ke Jakarta, sampai ke Tangerang, ke Jakarta, lalu kemudian orang mulai manggil. Semangat saudara, apalagi kemudian naik pesawat ya. Kebanyakan saudara datang naik pesawat ya. Iya, kebanyakan naik pesawat. Saya enggak naik pesawat waktu sekolah teologi itu. Saya sekolah teologi itu dulu pertama dari Bitung ke Surabaya naik kapal laut. Ya, kapal laut modern kata mereka. Makanya saya bawa ember, saya bawa gayung, bawa apa semua, karena mereka bilang harus bawa itu. Dalam hati saya, astaga, saya ini orang ganteng dari Manado. Naik kapal bawa ember dan gayung semua itu. Karena mereka bilang harus bawa begitu katanya. Saudara-saudara, maksud saya begini. Apapun yang menjadi latar belakang ketika kita bergerak dari sana, mari kita pikirkan ini. Jangan ada perubahan apapun dalam perjuangan kita ke depan. Karena apa? Karena kita sudah mulai dengan tekad yang kuat. Ketika kita membangun usaha, kita juga punya rancangan besar, keinginan kuat. Mari jangan melemah dengan kayak pegangan itu. Kenapa? Karena ketika kita kuat, selalu ada jalan. Amin. Ketika kita kuat, selalu apa yang menjadi menghadang itu bisa diterjang. Ya, ada banyak orang menyerah oleh karena kondisi-kondisi yang menjadi fakta yang mungkin dia tidak pikirkan sebelumnya. Belajarlah untuk kemudian punya keyakinan seperti Kaleb, bahwa dia punya keyakinan tujuan Tuhan bagi dia, janji Tuhan bagi dia, ya dan amin. Itulah sebabnya dia tidak mau berhenti, dia berjuang. Ya, dia datang kepada Yosua dan berkata, engkau tahu Tuhan itu, engkau tahu Tuhan sudah pakai kita, engkau tahu dan engkau tahu. Mari kita indoktrinasi diri dengan keyakinan seperti itu. Hai Lawrence, engkau tahu. Amin. Jadi kita harus ada dalam keyakinan itu. Seperti seperti Kaleb, dia betul-betul tahu persis tujuan Tuhan itu tidak berubah. Ketika saudara berangkat didoakan oleh keluarga atau orang-orang atau jemaat atau gereja di sana, bahwa kemudian saudara akan berjuang untuk kemudian menjadi pelayan Tuhan. Lalu dalam perjalanan saudara berubah. Ini sudah bukan urusan Tuhan, tapi ini urusan pribadi. Ya. Kalau kita sedang berurusan dengan urusan pribadi saja, maka ini yang akan terjadi. Berbagai kendala kita akan hadapi.
Kaleb tidak mau ambil risiko. Semua janji Tuhan itu dijadikan urusan pribadi, tidak. Tetapi dia punya keyakinan tujuan Tuhan pasti tetap tidak berubah. Artinya berapa waktu pun dia berjuang, dia tahu janji Tuhan pasti akan digenapi. Jadi janji Tuhan itu bukan rujukan masa depan nanti yang akan datang. Sekarang ini, ketika kita punya keadaan-keadaan tertentu, ketika kondisi-kondisi keuangan, kondisi perusahaan kita dalam keadaan tertentu, mari kita iman, kita berdoa, Tuhan, hari ini memang sedang mengalami goncangan, hari ini sedang mengalami krisis keuangan, tapi kita percaya, kami percaya bahwa Tuhan tidak berubah. Tujuanmu untuk membimbing kami dalam usaha ini, untuk mengantar kami pada pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Jadi tujuan itu tidak berubah. Keyakinan yang pertama yang harus kita pegang, tujuan Tuhan bagi hidup saya tidak berubah. Kalau engkau berubah, itu urusan pribadi dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Hal yang kedua yang saya perhatikan dalam ayat-ayat ini ialah bahwa tantangan-tantangan tidak berubah. Ya, tantangan-tantangan itu tidak berubah. Artinya begini, kita ini orang yang logis, kita punya pemahaman, kita punya kesadaran bahwa memang ada tantangan. Tetapi jangan jadikan tantangan itu sebagai langkah berhenti. Jangan menjadikan tantangan itu sebagai langkah atau jalur menyimpang seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita sampai menyimpang, kalau kita sampai berhenti, berarti tujuan itu bukan tujuan Tuhan, tetapi tujuan kita itu tidak sampai di sana. Itulah sebabnya, saudara perhatikan apa yang dituturkan oleh Kaleb dalam bagian ini. Dia menuturkan tentang kondisi keadaan di pegunungan Hebron itu. Dia menuturkan tentang orang-orang di sana. Dia tahu kenyataan-kenyataan secara fisik. Ya, keturunan Enak itu seperti apa. Dia tahu seperti itu. Tetapi yang dia pikirkan itu ialah mereka tidak berkembang. Tantangan-tantangan itu tidak bertumbuh seperti itu. Tantangan yang dia sudah tahu, dia sudah kenal, dia sudah lihat sebelumnya. Dia tahu dan dia percaya, dia punya keyakinan bahwa tantangan itu tidak berubah. Tapi Tuhan selalu ada dengan dia. Amin. Itulah sebabnya saudara-saudara, dia mau berjuang. Gak peduli dengan tantangan-tantangan sebesar apapun. Banyak tokoh di dalam Alkitab kita belajar bahwa mereka tidak memikirkan risiko. Mereka tidak berhenti karena ada risiko. Tetapi mereka berpikir bahwa di balik risiko, di balik tantangan-tantangan yang ada, sebab itu menjadi batu loncatan untuk kemudian naik level, untuk melangkah lebih maju. Ketika ada situasi yang sangat-sangat berat dalam kehidupan kita, mari kita memikirkan apa yang menjadi keyakinan dari Kaleb ini. Dia tidak memikirkan tentang Tuhan yang sudah berubah. Dia tidak memikirkan Tuhan yang sudah absen dengan dia. Dia tidak memikirkan kuasa Tuhan itu tidak kelihatan lagi. Tidak. Yang dia pikirkan adalah keyakinannya bahwa Tuhan beserta dengan dia. Itu yang menjadi keyakinan dia. Itulah sebabnya dia tidak peduli dengan tantangan sebesar apapun. Yang ada dalam pikirannya ialah tantangan itu tidak bertumbuh. Tantangan itu tidak berubah. Ya. Dari dulu tantangan selalu ada. Makanya jangan berpikir begini. Kok kita banyak masalah. Wah, setelah saya kuliah atau setelah saya berada dalam kegiatan-kegiatan persekutuan lalu kemudian banyak persoalan dan sebagainya. Jangan pikirkan itu. Pikirkanlah bahwa kuasa Tuhan itu yang memang mendampingi atau beserta dengan kita. Dan tantangan itu tidak berubah. Karena itu tantangan itu kecil. Setiap persoalan yang kita hadapi harus diimani dan diyakini bahwa dia bersifat temporal sementara. Ya. Saya sering kali tidak ada uang di dompet. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Hari ini saya tidak ada uang di dompet. Kalau orang yang pintar kan dia bilang, tapi kan ada di tabungan Pak. Ya, tapi ada di ATM Pak, seperti itu ya. Ya itu cerita lain lah seperti itu ya. Ya tapi mari belajar untuk kemudian menerima dengan keyakinan bahwa oke, itu bisa hadir sekarang, itu bisa kenyataan sekarang. Tapi nanti, karena dia bersifat sementara, tapi nanti dia akan ada dengan kita. Dia akan lakukan sesuatu dengan kita. Itulah sebabnya selalu saya berpikir begini, seperti dulu angkatan-angkatan awal itu kan pernah protes ketika makan di asrama. Waktu itu kita panen kacang panjang ya. Kacang panjang.
Sudah tahu kacang panjang itu kan hijau warnanya. Mereka sudah berapa hari makan itu, lalu kemudian mereka bilang begini, Pak, bosan kita. Bosan apa? Bosan makan kacang panjang terus. Saya bilang, kalian berdoa enggak waktu makan? Iya Pak, berdoa. Lalu saya cek, kalian berdoa seperti apa? Ya kita berdoa supaya Tuhan berkati makanan ini. Terus, ya kacang panjang, kata kacang panjang Pak. Saya bilang salah kalian berdoa. Ya, kan persoalan itu bisa diterjemahkan lain. Saya bilang begini, coba kalian berdoa, Tuhan terima kasih untuk sosis berwarna hijau ini. Pikiran saudara bukan lagi kacang panjang dengan rasa yang khasnya itu, tetapi sosis walau masih berwarna hijau. Seperti itu. Enak, nyaman. Itulah sebabnya jangan salah berdoa seperti itu. Ya, kadang-kadang kita mengeluh karena kondisi seperti ini, tetapi kita tidak kreatif dalam keyakinan kita, tidak pegang janji Tuhan, dan kemudian tidak membuat supaya kemudian mentalitas kita bisa berubah sedemikian rupa. Ya. Ajarilah diri kita dengan keyakinan bahwa selalu ada jalan, selalu tersedia kesempatan, bahwa ada sisi lain dari fakta-fakta yang menyulitkan itu. Itulah sebabnya kita akan melihat jalan terbuka dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang ketiga, apa yang menjadi keyakinan dari Kaleb berkenaan dengan proyek besar yang Tuhan percayakan? Bagaimana mengerjakan ini? Keyakinan itu memegang peranan penting, dan kemudian keyakinan yang ketiga yang dia pegang di situ ialah kuasa Tuhan tidak berubah. Jadi kuasa Tuhan itu tidak berubah. Kenapa? Karena memang dia akan hadir ketika ada aksi iman. Kalau saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus memberi makan memberi makan 5.000 orang, yang terjadi ialah bahwa hanya 2 ikan dan 5 roti, atau 5 roti 2 ikan. 5 roti. Ya, itu dia masih bangun ya. Ya, cuman itu. Lalu kemudian kebiasaan Yesus ketika menerima itu, lalu kemudian dia berdoa. Kalau saya ingat di film-film itu dia berdoa, diangkat, lalu kemudian terpujilah namamu ya Tuhan kami, dan sebagainya, dan kemudian minta diberkati. Ketika dia turunkan keranjang roti dan ikan itu, ikan cuma 2, roti tetap 5. Sudah aneh. Kebanyakan kalau kita memikirkan kita beriman besar kepada Tuhan, itu kan setelah amin sudah tersedia 1 gudang isinya. Tapi ini enggak. Alkitab tidak mengajarkan kepada kita cukup berkata amin. Walaupun kita punya kebiasaan seperti itu. Amin. Ya. Kalau sesudah itu tidak ada amin lagi kan. Sebagian dari orang-orang Israel seperti itu. Amin, aminan, tapi sudah itu tidak ada amin lagi. Karena apa? Mereka pikir. Tapi Tuhan Yesus, lihat, Tuhan Yesus membuat mujizat itu bukan soal sudah jadi banyak, tetapi dia membelah roti itu. Saya sudah makan roti seperti itu di sana. Lalu kemudian dibagikan kepada Petrus, kepada murid-murid yang lain. Cuman segitu, baru segitu. Dan kemudian Tuhan bilang, ayo bagi ke sana, ayo bagi ke sana, ayo bagi ke sana, sana. Saudara, apa yang terjadi? Tadinya begitu tegang. Sangat tegang. Mengapa tidak? Hanya setengah roti. Kalau roti yang ada di Israel itu seperti itu ya. Kalau dibagi 2, setengah. Lalu dibagi. Sana, padahal di sana ada ratusan orang. Di sana ada ratusan orang, di sana ada ratusan orang. Jangan-jangan diri saya yang dimakan, barangkali itu yang dipikirkan oleh siapa, Simon atau siapa pada waktu itu. Tetapi ketika mereka membuang langkah, ketika mereka mengayunkan langkah, terus bergerak, dan kemudian ketika mulai membagi, ketika mulai beraksi, apa yang terjadi? Mujizat terjadi ketika iman beraksi. Ya. Ketika iman beraksi, itulah sebabnya dalam perjuangan kita, mari kita belajar untuk kemudian tidak berhenti karena ada tantangan-tantangan yang besar. Tetapi ada kuasa Tuhan, tetapi ya kuasanya yang tidak berubah. Ya. Berapa puluh tahun yang lalu dia sudah menyertai mereka
masuk ke sana. Lalu kemudian ketika itu mereka mulai berperang, menduduki. Sampai di sini masih ada pegunungan Hebron dan tempat-tempat lain yang belum. Dan sebagian belum memiliki milik pusaka. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, Kaleb maju dalam keyakinan penuh bahwa kuasa Tuhan yang bekerja. Mari kita ambil langkah seperti Kaleb. Tidak terlalu berpikir tentang fakta di matanya, di depan matanya. Tetapi dia berpikir tentang kuasa yang tidak berubah. Yesus yang bangkit, yang baru-baru ini kita rayakan kebangkitannya itu. Kuasanya mengatasi segalanya. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian berkata bahwa ya saya sampai di sini. Saya harus berhenti di sini. Saya harus menghentikan langkah untuk bergerak dan berjuang. Itu berarti kita tidak menganggap bahwa kuasa Tuhan itu tidak nyata. Atau kuasa Tuhan itu sudah berubah dalam kehidupan kita. Lalu hal yang terakhir atau hal yang keempat. Bagaimana mencapai sesuatu yang sangat besar dan luar biasa. Karena yang dicapai oleh dia itu adalah selain tantangan-tantangan yang besar itu. Tetapi ada sebuah pegunungan yang disebut pegunungan Hebron. Jadi bukan hanya seonggok tanah yang dia ingin rebut di sana. Di kampung saya dulu pernah terjadi saling bunuh hanya karena batas itu dipindah 1 meter, saling bunuh gara-gara 1 meter. Ya, Kaleb tidak berjuang untuk 1 meter, tidak memperebutkan 1 meter. Yang dia imani adalah yang besar. Ya, kita harus punya keyakinan seperti itu, kita harus punya iman seperti itu. Ketika kita mau bergerak, kita harus mengimani yang besar. Ya, tidak susah mengimani yang besar. Bagaimana yang besar itu seperti yang digambarkan dalam kisah Alkitab ini. Kaleb berjuang untuk mendapatkan pegunungan Hebron. Jangan pernah berpikir pegunungan itu sesuatu daerah atau area yang tidak terlalu menguntungkan dibandingkan dengan lembah yang datar. Karena dalam kitab Kejadian kita sudah pernah belajar tentang lembah yang datar dan kemudian sumur itu ternyata mendatangkan petaka bagi keponakan Abraham. Sementara yang sisa itu pegunungan yang kering, lalu menjadi bagian dari Abraham, itu menjadi tempat di mana kuasa Tuhan bekerja luar biasa dan kekuatan Tuhan mensupport dia. Itulah sebabnya kemudian dia menolong ponakannya itu, dia membebaskan dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat kepada kuasa Allah yang bekerja dan tidak pernah berhenti bekerja untuk kita. Kalau kita ada dalam pergumulan apapun, mari kita belajar meyakini bahwa kuasa Tuhan itu tidak berubah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang saya perhatikan dalam konteks pembacaan ini ialah Kaleb sendiri tidak berubah. Pencapaian sebuah pegunungan, memang ada keyakinan bahwa tujuan Tuhan tidak berubah. Memang ada kekuatan percayanya bahwa tantangan-tantangan itu tidak berubah. Dan kemudian dia memang punya keyakinan bahwa kuasa Allah juga tidak berubah. Tetapi ini satu paket, ini satu konsep yang ada di dalam kita yang mau menggiring kita bahwa tunggu dulu, engkau punya tanggung jawab. Kaleb, engkau punya tanggung jawab dan dia sadar sesadar-sadarnya tanggung jawab itu bahwa untuk berebut dia harus ada di situ. Dia harus tidak berubah. Itulah sebabnya hal yang keempat yang saya ingin katakan, kalau kita ingin mencapai atau menyelesaikan tugas-tugas besar untuk mencapai kebahagiaan dan sukacita dan kemudian kehidupan yang bagus, mari kita belajar dari Kaleb bahwa dia sendiri tidak berubah. Saudara, ada begitu banyak di antara kita yang suka berubah. Ya, itulah sebabnya kita bisa menjadi lemah. Tentunya berubah di dalam Tuhan. Ketika kita tidak berubah di dalam Tuhan, kita tetap percaya, kita tetap dalam keyakinan, kita bahwa kemudian mau berjuang, maka percayalah. Seperti dalam ayatnya yang ke-13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusaka. Saudara, mari kita raih milik pusaka yang dikonsep oleh Tuhan bagi kita masing-masing.
Jangan ada satupun yang menjadi lalai. Dan karena itu, supaya itu dicapai, maka kita harus ingat prinsip-prinsip ini. Saya percaya, walau tidak ditulis di dalam Alkitab ini, bahwa generasi di belakang kalian penuh dengan sukacita setelah kemudian mereka memperolehnya. Karena perjuangan orang percaya di dalam Tuhan selalu tersedia kemenangan, selalu tersedia pencapaian. Mari belajar bahwa kita bukan hanya tidak mampu atau tidak sanggup. Memang secara pribadi kita tidak sanggup, tetapi ketika kita tidak berubah bersama dengan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati kita pasti diberkati oleh Tuhan. Perusahaan kita diberkati oleh Tuhan, keluarga dan juga cita-cita kita diberkati oleh Tuhan. Hebron menjadi milik pusaka. Mari terjemahkan Hebron itu menjadi milik pusaka. Terjemahkan di konsep kita masing-masing, dalam keyakinan kita masing-masing. Seperti Hebron itu yang akan menjadi milik pusaka.